Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, perkenalkan, saya atas nama Sukma dari kelas PTE 02 2019 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Sejarah Pembangkit Tenaga Listrik. Sejarah Pembangkit Tenaga Listrik. Dalam video sebelumnya telah menjelaskan tentang upaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yang mana pembuatannya sekitar tahun 2008 atau sekitar tahun 2009. Tempat pembuatan pembangkit listrik tenaga air itu dulunya di hutan, namun sekarang sudah menjadi kebun yang ditanami pohon karet. Adapun untuk bendungannya sendiri sekitar 1,5 meter. Bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Untuk bagian paralon, panjangnya sekitar 10-15 meter dari bendungan sampai ke kincir. Dari ujung atau atap sekitar 8 inch. Lalu pada bagian tengah disambung 6 inch, kemudian disambung lagi 4 inch. Untuk bagian corongnya cukup kecil, yang mana hanya sekitar 1 inch. Fungsi dari corong atau pipa yaitu untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Kemudian untuk bagian turbin, fungsi turbin ini sendiri untuk mendorong dan memutar baling-baling, digantikan oleh air untuk memutar turbin. Turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi kinetik. Tanpa turbin, cara kerja pembangkit listrik tenaga air tidak akan efektif. Adapun pada bagian generator atau dinamonya ini memakai magnet motor CB. Terlihat cukup besar karena diberi pembungkus luar sebagai pengamannya, tetapi sebenarnya dinamonya sangat kecil. Generator ini berfungsi sebagai sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga baling-baling turbin berputar. Generator juga akan ikut berputar. Nah, alat ini memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Dalam pembangkitan PLTA, cara kerjanya yaitu pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang ada di dalam bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Setelah itu, cara kerja PLTA berikutnya akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya, kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet, lalu dibagi ke daerah dan diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melewati turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Pada video tersebut, daerahnya itu adalah daerah pegunungan dan tidak ada aliran listrik dari PLN, maka memanfaatkan kincir. Pemanfaatan air kecil tersebut mampu menghidupkan 4 rumah jika diukur wattnya, sehingga hampir mendekati 400 watt. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.